Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roykatu Janah dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dengan video ini, saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat yang berjudul Buah Simalakama Pendidikan Masa Pandemi COVID-19 di Era Digital. Pandemi COVID-19 kini telah memberikan dampak pada banyak semua pihak, khususnya pada dunia pendidikan. Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah akhirnya memberikan sebuah kebijakan, yaitu untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya penularan COVID-19. Kebijakan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan membuat pemerintah maupun lembaga terkait harus menghadirkan sebuah alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu siswa dalam belajar dari rumah atau daring. Kini pemerintah menyediakan berbagai aplikasi yang dapat diakses dan dapat digunakan oleh guru dan siswa. Menurut Arsyad 2011, media pembelajaran online atau sering disebut dengan e-learning merupakan media penunjang pendidikan dan bukan media pengganti pendidikan. Prosesnya e-learning sebagai media distance menciptakan sebuah paradigma baru, yaitu guru yang lebih bersifat fasilitator dan siswa sebagai peserta aktif dalam proses belajar mengajar. Hampir tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu kurang lebih 1 tahun pembelajaran tatap muka atau pendidikan formal kini telah digantikan dengan pembelajaran dari rumah atau daring. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020. Penerapan pola pembelajaran daring tentu sangat berbeda dengan pembelajaran formal atau tatap muka. Oleh sebab itu, semua pihak, baik siswa, guru, maupun orang tua, harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru saat pandemi seperti ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kita sudah memasuki era teknologi digital. Dengan demikian, pembelajaran daring atau proses belajar mengajar harus tetap dapat dilaksanakan. Meskipun bermanfaat, penerapan pola pembelajaran daring masih menemui banyak kendala. Di antaranya yaitu pertama, terbatasnya penguasaan teknologi informasi oleh sebagian orang tua dan siswa. Tidak semua orang tua di Indonesia memahami penguasaan teknologi. Hal ini tentu menjadi kendala ketika mereka mendampingi anaknya belajar daring. Selain itu juga, siswa pun terutama siswa kelas rendah belum bisa menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Kedua, kurang memadainya sarana dan prasarana. Untuk melaksanakan pembelajaran daring diperlukan teknologi yang harganya tentu tidak murah, dan tidak semua siswa berasal dari keluarga yang mampu yang bisa menyediakan perangkat yang dibutuhkan. Bahkan sebagian guru juga ada yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini tentu dapat menghambat terlaksananya pembelajaran daring. Ketiga, terbatasnya akses internet. Misalnya, jaringan mudah terputus ketika banyak pengguna, dan terkadang orang harus menumpang wifi tetangga untuk dapat mengikuti pembelajaran daring. Selain itu juga, dalam mengoperasikan media daring diperlukan kuota internet yang lumayan besar. Artinya, diperlukan biaya tambahan di luar pengeluaran
Bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, pembelian kuota internet tentu memberatkan. Disinilah muncul dilema dalam pemanfaatan media daring, sehingga harapan untuk mendapatkan fasilitas kuota dari pemerintah pun semakin besar. Dalam masa pandemi seperti ini, proses pembelajaran dengan metode daring tentu banyak mengalami kendala dan keterbatasan. Meski demikian, proses pembelajaran harus tetap dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Penanganan dampak COVID-19 di dalam dunia pendidikan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak tertentu saja, melainkan seluruh stakeholder harus saling bahu-membahu dan saling bergandeng tangan untuk mengatasinya. Berikut hal-hal yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholder pendidikan, yaitu 1. Pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan COVID-19 dalam hal alokasi anggaran. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan kuota internet yang disalurkan kepada lembaga pendidikan, kemudian kepada siswa, seperti yang sudah terrealisasi di sebagian perguruan tinggi dan lain-lain. Kedua, orang tua. Dengan adanya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya metode belajar dari rumah, mau tidak mau orang tua harus kembali kepada fungsinya sebagai pendidik utama. Melalui koordinasi antara guru dan orang tua, diharapkan pembelajaran daring dapat memperoleh hasil yang maksimal. Ketiga, guru. Diperlukan kreativitas dan kerja ekstra dari para guru untuk memperoleh hasil yang maksimal. Di antaranya yaitu guru harus mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi seperti merancang materi pembelajaran, mengelola sumber belajar, mendorong kemandirian belajar siswa, dan melakukan komunikasi multi arah. Keempat, sekolah. Pihak sekolah harus dapat merancang strategi pembelajaran daring yang jitu sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pihak sekolah juga harus mengawal guru-gurunya yang mengajar melalui media daring sehingga dapat sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Kesimpulan, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan. Semua orang di seluruh dunia merasakan masa-masa sulit akibat terjadinya pandemi ini. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dengan keadaan ini dan berdiam diri tanpa melakukan kegiatan. Meski penyebaran COVID-19 masih menghantui, namun kehidupan harus berjalan, pendidikan harus tetap dilaksanakan, aktivitas pembelajaran harus tetap dijalankan dengan himbauan pemerintah. Dengan kebijakan belajar dari rumah menggunakan metode daring, diharapkan penyebaran virus dapat diputus, pandemi COVID-19 segera berakhir. Sekian presentasi dari artikel yang telah saya buat. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan moto untuk diri saya sendiri dan orang lain. Keberhasilan dalam kehidupan hanya bisa didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.